Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah. Di pertemuan kita yang pertama, kita sudah membahas golongan pertama, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Artinya dia tidak sempat taubat dari kekafirannya, dan itu dilaknat sampai ke neraka. Sampai neraka pun masih dilaknat. Baik, kita sambung orang berikutnya yang dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, yaitu orang-orang yang mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melaknat, mencaci, melecehkan, merendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terlaknat di sisi Allah dan para malaikat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci sahabat-sahabatku, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang yang berani mencaci sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh manusia. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, definisi sahabat yaitu orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu disebut sahabat. Jadi yang menemani Nabi dan beriman kepada Nabi, melihat Nabi, itu sahabat. Maka ada orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak menyatakan keimanannya kepada Nabi, maka tidak disebut sahabat walaupun dia sempat melihat Nabi. Dan begitu juga tabi'in. Tabi'in orang-orang yang hidup di zaman sahabat, sempat melihat sahabat dan menyatakan keimanannya seperti keimanan sahabat. Itu tabi'in.
Jadi tidak semua yang melihat Nabi disebut sahabat. Dan itu Nabi sendiri yang mengatakan bahasa sahabat. Ya, ashabi, ashabi, kata Rasulullah. Sampai pada suatu hari pernah Rasulullah mengatakan bahawa beliau merindukan kekasih-kekasihnya. Ya, beliau merindukan Khalil, yaitu kekasih-kekasihnya. Jadi sahabat yang mendengarkan istilah kekasih lalu bertanya kepada Nabi, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, kalian bukan kekasihku, kalian sahabatku. Jadi siapa juga kekasih Nabi? Kekasih Nabi yaitu orang-orang, kata Rasulullah, kekasihku yaitu orang-orang yang ada setelah aku tiada. Dia lahir setelah aku tiada, tetapi masih taat dan beriman kepada aku. Jadi yang dimaksud Nabi, umatnya di akhir zaman yang tidak sempat melihat Nabi. Ini kan kita nggak sempat lihat Nabi, kita nggak pernah melihat senyuman beliau, kita nggak pernah dengar suara Nabi, tapi kita hanya membaca hadis-hadisnya, lalu kita taat pada hadis-hadis yang kita yakini kebenarannya, maka kita adalah kekasih-kekasih Nabi. Kalau dulu sahabat memang melihat Nabi, kita rupanya punya penghargaan sendiri di mata Rasulullah. Kita ini orang yang dijadikan kekasih oleh Rasulullah karena ada kelebihan, enggak pernah lihat tapi meyakini, tidak pernah mendengar suara Nabi tapi mencintai Nabi. Jadi ini kelebihan kita di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi mengatakan dalam hadis tadi, yang terlaknat adalah orang-orang yang berani melaknat sahabat-sahabatku. Nah, itu sahabat tadi. Sahabat Nabi itu ramai, tapi ada yang paling dekat. Jadi sahabat Nabi itu kalau di Madinah ya semuanya sahabat Nabi yang menyatakan keimanan. Namun ada orang-orang yang terdekat, terutama Khulafa' Rasyidin, 4 khalifah itu paling dekat dengan Nabi. Dan di antara semua sahabat paling dekat ada yang paling bagaimana lagi istilahnya, lebih dekat lagi dengan Nabi, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu-satunya sahabat yang menghabiskan harta untuk perjuangan Nabi adalah Abu Bakar. Umar bin Khattab dekat dengan Nabi, namun dia tidak berani mengeluarkan seluruh hartanya. Abu Bakar seluruh hartanya untuk Nabi SAW. Besarnya cinta Abu Bakar kepada Nabi, ketika di Gua Sur mengantarkan Nabi hijrah, Abu Bakar meletakkan kakinya di lubang-lubang di dalam gua agar kalaupun ada ular yang di dalam, yang berada di lubang itu, dia berharap biarlah dia yang digigit, jangan Nabi yang digigit. Dia sering berkata kepada Nabi, kalau aku yang meninggal, maka yang meninggal hanyalah seorang Abu Bakar, tapi kalau engkau yang meninggal, maka matilah seluruh alam. Cinta sekali kepada Nabi SAW. Semua sahabat mencintai Nabi, dan Nabi mencintai sahabat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis, khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia adalah zamanku. Jadi manusia terbaik yang ada di alam ini itu adalah yang hidup di zaman Nabi, melebihi manusia manapun. Summa alladhi yalunahum,
Setelah itu baru zaman setelahku, yaitu zaman sahabat tanpa Nabi. Summa alladhi yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, yaitu masa tabi'in, berlanjut ke tabi'in, dan seterusnya. Seburuk-buruknya zaman, yaitu zaman ketika terjadinya kiamat. Karena nanti dalam satu hadis disebutkan ketika terjadi kiamat, memang yang merasakan kiamat itu adalah orang-orang yang terburuk. Jadi mereka yang beriman, bertakwa itu sudah habis, meninggal satu persatu. Yang melihat proses terjadi kiamat adalah manusia terburuk. Memang cuma maksiat yang mereka miliki. Jadi Nabi di sini menyebutkan bahwa zaman terbaik sepanjang sejarah dunia adalah zaman Nabi hidup, dan di dalamnya ada sahabat-sahabat. Kenapa itu disebut zaman terbaik? Orang berfikir hari ini begini, cara berfikir orang, wajar kalau sahabat mendapatkan surga karena mereka lihat Nabi langsung. Kan begitu cara berfikir orang. Wajarlah urungnya yang tambang surga, wajar, normal itu. Mereka lihat Nabi, mereka dapat janji langsung dari Nabi, mereka mendekat ke tubuh Nabi. Itu yang difikirkan. Tapi lupa dipikirkan zaman itu zaman tersulit dalam menegakkan Islam. Bayangkan 13 tahun di Makkah, berjuang di antara mayoritas kafir untuk bisa menegakkan agama. Otomatis darah menjadi taruhan. Kalau luka, jangan ditanya dalam perasaan, diejek, dihina. Mungkin kita berpikir mereka enak hidup zaman Nabi, tapi belum tentu kalau kita hidup zaman Nabi, belum tentu kita akan seperti sahabat yang membela Nabi di tengah-tengah kepercayaan bahwa agama nenek moyang adalah agama terbenar, di tengah-tengah keluarga yang belum mau masuk Islam. Kita berjuang membela seseorang, yaitu Muhammad, yang keluarga kita pun tidak mau mendukung kita. Tidak mudah. Makanya hidup di zaman Nabi itu penuh dengan kesulitan, penderitaan. Abu Bakar dipukul rame-rame, dikeroyok, gara-gara mengatakan Nabi benar. Nabi pulang Isra Mi'raj, langsung dia yang pertama mengatakan Nabi benar, cerita Isra Mi'raj itu benar, Muhammad itu benar, dia jujur, dia tidak pernah, tidak ada sedikit pun keraguan pada diri Abu Bakar. Abu Bakar dikeroyok ketika menyatakan kebenaran Nabi. Jadi masalah dipukul itu sudah biasa. Mau lawan, bagaimana mau lawan? Jumlah di saat itu di Madinah awal-awal dakwah itu cuma 70 orang, Pak. Di tengah-tengah ratusan orang, bahkan mungkin ribuan yang belum mendapatkan hidayah. Kita 70 orang mau bela diri. Bagaimana mau bela diri? Makanya Nabi kan di saat itu banyak mengalahnya. Ketika Yasir, ayahnya Ammar, istrinya Sumayyah, diikat oleh Abu Jahal, dipukul, lalu diambil istrinya Sumayyah, juga diikat, dicambuk. Itu Ammar anak mereka melapor ke Nabi terus-terusan, ya Rasulullah, ayahku diikat, dipukul, dicambuk. Bagaimana perasaan seorang anak ketika melihat ayah dan ibunya dicambuk tapi enggak ada yang bela? Padahal mereka membela Nabi. Tapi Nabi ketika dilapor oleh Ammar tentang ayah dan ibunya, Nabi cuma mengatakan bersabarlah wahai Ammar, bersabarlah. Jadi itu enggak mau lawan, bagaimana? Enggak ada pendukung yang banyak pada waktu itu. Bisa mati konyol, bisa dihabisi semua 70 orang itu kalau melawan langsung. Jadi Nabi berulang-ulang, Ammar datang, sampai Ammar datang kesekian kalinya mengatakan ibuku telah dibunuh oleh Abu Jahal. Cara bunuhnya
diambil tombak, ditusuk ke dalam kemaluan, tembus ke dada. Abu Jahal menyiksa ibunya Ammar. Maka syahidah pertama dalam Islam Sumayyah, ibunya Ammar. Ammar lapor lagi ke Nabi. Apa jawab Nabi? Tetaplah bersabar, ibumu adalah ahli surga. Besoknya ayahnya dilibas, habis sama, tak ada perlawanan, tak ada. Nabi diembargo, Nabi dan sahabat diembargo, tak boleh ada yang berhubungan dengan mereka, jual beli ditahan, tak boleh jual beli dengan mereka. Lalu semua yang ikut Nabi diletakkan di satu lembah, di satu lembah diletakkan, diembargo, dikunci, ya, dicekal oleh semua penduduk Makkah yang kafir. Siapa yang berjuang cari makan? Khadijah dengan sisa harta Khadijah balik ke rumah, lalu bawa pulang, cari nasi, cari gandum untuk memberi makan sahabat-sahabat yang dicekal bersama Nabi. Makanya Khadijah itu tidak pernah terlupakan dalam ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nama Khadijah tersebut di dalam mulut Nabi di depan Aisyah sebagai seorang istri, kan Aisyah itu kan istri ketiga, Khadijah, Saudah, Aisyah, istri ketiga Nabi. Ketika nama Khadijah tersebut, kata Rasulullah menyebut-nyebut nama Khadijah karena tak bisa lupa Khadijah. Aisyah marah, Aisyah cemburunya ke orang yang sudah meninggal, Pak. Dan Aisyah enggak merasakan jadi madu Khadijah karena Nabi baru poligami ketika Khadijah sudah meninggal. Jadi Aisyah itu cemburu kepada yang sudah meninggal karena nama Khadijah disebut-sebut terus-terusan. Terlontar dari mulut Khadijah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menyebut-nyebut nama perempuan itu terus-terusan? Bukankah ada gantinya di depanmu ini?" Maksudnya kenalung kepo tapi sebut nama Khadijah. Wajar kalau perempuan cemburu. Maka bapak yang poligami wajar cemburu. Di situ Nabi tersinggung, lalu Nabi mengatakan, "Aisyah, jangan sekali-sekali engkau ulang kalimatmu. Ketahuilah, Khadijah lah ketika seluruh perempuan belum menyatakan keislamannya, Khadijah lah orang pertama, perempuan pertama yang menyatakan keislamannya kepada aku. Ketika perempuan lain tidak mengorbankan hartanya kepada aku, Khadijah lah orang pertama yang mengorbankan hartanya kepada aku. Ketika perempuan lain tidak menyatakan kesetiaannya pada aku, Khadijah lah yang melakukannya. Dan ketika istriku belum memberiku anak yang lain, Khadijah lah satu-satunya istri yang memberiku anak." Jadi disebutkan 4 perkara. Terdiam Aisyah melihat kelebihan Khadijah. Maka kan anak Nabi dari Khadijah semua. Jadi yang mau kita bilang apa dulu ni? Zaman Nabi itu jangan fikir mengatakan udip dengan Nabi dulu. Oh enggak. Di situ kalau kita yang jadi sahabat, belum tentu kita jadi Abu Bakar. Bisa jadi kita jadi Abu Jahal. Ini permainannya akidah, Pak. Kita yang dapat hidayah atau tidak dapat. Maka Nabi saja ketika mendoakan Umar masuk Islam, kan Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah Islam di antara 2 Umar. Kalau bukan Umar bin Khattab, Umar bin Hisham." Jadi Nabi memohon kepada Allah, berilah hidayah Islam 2 Umar atau salah satu dari 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, permintaan Nabi, karena ini banditnya kota Mekah, raja premannya kota Mekah, Pak. Kalau di Jakarta Hercules. Ini enggak, kalau dengan Umar enggak ada yang berani. Itu di pasar Uqas kalau baca sirah Nabi. Kalau Umar yang main pedang, berkuda, itu yang lain, itu bandit-bandit lain semuanya takut. Jadi beliau memohon kepada Allah Umar bin Khattab. Atau yang kedua kata Rasulullah Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal.
Itu panggilannya Abu Jahal itu dipanggil oleh Nabi dan sahabat karena kebodohannya, tak mau terima Islam, maka disebut Abu Jahlin, bapak si bodoh. Dan nama itu melekat sampai anaknya Ikrimah, itu Ikrimah bin Abi Jahal, enggak ditulis Ikrimah bin Umar bin Hisham, tidak. Rupanya yang diberi hidayah adalah Umar bin Khattab. Coba bayangkan kalau kita berada di zaman itu, bisa jadi kita bukan Umar bin Khattab, bisa jadi kita Umar bin Hisham. Maka berat perjuangan di masa Nabi. Sahabat itu tidak maksum, sahabat tidak maksum, tidak ada peliharaan Allah yang sempurna untuk sahabat, tidak ada. Namun walaupun mereka masih kemungkinan melakukan kesalahan, tapi kesalahan mereka terlalu kecil dibandingkan dengan perjuangan mereka membela agama. Kecil. Sahabat rata-rata kan mantan musyrik, yang langsung masuk Islam tanpa mengenal kesyirikan kan Ali bin Abi Thalib, dari umur 5 tahun dah masuk Islam tu. Yang lain Abu Bakar itu mantan musyrik, mantan kafir. Umar jangan ditanya, memang bosnya kafir. Jadi semua sahabat itu mantan musyrik. Tapi begitu mereka mendapatkan hidayah, perjuangan mereka membela agama, sumbang darah mereka, sumbang pikiran mereka, itu terlalu besar dibandingkan kesalahan mereka yang kecil-kecil. Mereka juga melakukan kesalahan, jangan pikir sahabat enggak ada salahnya. Mereka juga saling ada juga berantam-berantam, bertengkar-bertengkar sesama. Ada Abu Bakar pernah ribut sama Umar, ya, Abu Huzaifah pernah ribut sama Umar, nanti yang lain pernah ribut, ada. Namun itu terhapuskan dengan besarnya perjuangan mereka membela agama. Bahkan masa fitnah, yaitu waktu perang Siffin, dan sebelumnya perang Waqi'atul Jamal, itu kan perang antar saudara itu. Aisyah bahkan memerangi Ali bin Abi Thalib, isteri Nabi memerangi menantu Nabi. Perang itu Waqi'atul Jamal. Gara-gara apa? Gara-gara darah Utsman yang tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Jadi waktu Ali jadi khalifah, Aisyah dan sahabat menuntut Ali cari siapa pembunuh Umar, harus dikisas pembunuh Utsman. Ali enggak berani mencari, bukan karena tidak berani menjalankan syariat, tetapi karena waktu terjadi pembunuhan Utsman, bunuhnya rame-rame, demo di istana, Pak. Apa yang dituntut? Jadi ada fitnah yang dilontarkan kepada Utsman. Utsman ini dianggap nepotisme, ya, terlalu lemah dan mengambil saudara-saudaranya jadi pembesar pejabat. Maka fitnah ini dijadikan bahan. Meninggallah Utsman dalam tusukan pedang ketika sedang membaca Quran. Tapi mohon maaf, yang saya baca tidak benar. Warna merah di dalam Quran, dalam surat Kahfi, wal yatalattaf di tengah Quran, itu enggak benar, itu darah Utsman. Yang dongeng yang Pak. Itu dibuat merah, itu maksudnya kalimat setelah diatur kalimat. Ternyata kalimat itu yang berada di tengah. Maka dikasih tanda. Di Quran Arab enggak ada tanda merah di kalimat wal yatalattaf. Quran cetakan India itu yang buat yatalattaf. Orang kemudian mengatakan ini darahnya Utsman. Enggak. Saya coba cari keterangan itu, saya tidak dapat bahwa itu kebenaran. Nah, jadi dalam perang saja, walaupun mereka saling terbunuh tu, perang Waqi'atul Jamal, dan ini sempat terbunuh sesama muslim. Tapi kemudian contoh lain, waktu perang Siffin, itu kan Muawiyah berperang dengan Ali karena dia tidak mau jabatan gubernurnya di Damaskus dicopot oleh Ali. Dia diangkat oleh Utsman, dicopot oleh Ali. Muawiyah enggak terima. Ini dah mulai itu sesama sahabat, menunjukkan mereka enggak maksum dalam urusan itu. Tapi Masya Allah, Muawiyah setelah merebut kepemimpinan Ali, kan nampaknya buruk Muawiyah kan, merebut kepemimpinan Ali kan nampaknya buruk. Ternyata begitu berdiri dinasti Umayyah, ini Muawiyah yang dirikan pertama, dinasti Umayyah.
setelah lewat 4 khulafa Rasyidin, Muawiyah menyebarkan agama sampai ke Eropah. Itu Spanyol itu jadi Muslim di masa siapa? Masa dinasti Umayyah. Jadi para ahli mengatakan memang Muawiyah pernah melakukan kesalahan, tapi perjuangannya untuk agama melebihi kesalahannya. Jadi oleh kerana itu Rasulullah mengatakan jangan coba-coba melaknat sahabat-sahabatku. Walaupun Rasulullah tahu ini sahabatnya pasti ada kesalahan-kesalahan. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis, wala tasubbu ashabi, jangan engkau laknat sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin, seandainya kalian, iaitu selain sahabat-sahabat, seandainya umatku selain sahabat ada yang berinfak dan jumlah infaknya 1 gunung Uhud. Misal dia berinfak, kasih sedekah, jumlah sedekahnya melebihi 1 gunung Uhud banyaknya. Misal mau kasih sedekah ke masjid 1 gunung Uhud semen, contoh 1 gunung Uhud semen, kan 1 sak lagi Pak, 1 gunung Uhud. Apa kata Nabi? Walaupun kalian bersedekah 1 gunung Uhud, zahaban, yang kalian sedekahkan itu emas sebesar gunung Uhud, ma balagha muddan ahadihim wala nasifahu, sungguh pahala kalian tidak bisa mencapai sedekah dari sahabatku walaupun 1 mud atau setengah mud. 1 mud sedekah sahabat mengalahkan 1 gunung Uhud sedekah emas dari kita. Kenapa bisa begitu? Kita ini apa perjuangan kita menegakkan agama? Kita kan cuma terima Pak ni. Kita seharusnya bersyukur, mereka habis-habisan. Khalid bin Walid tubuhnya enggak ada yang tidak terkena sabetan pedang. Khalid bin Walid enggak ada tubuhnya begitu dia buka baju enggak ada yang enggak terkena sabetan pedang. Puluhan perang dia ikuti, semuanya menang. Walaupun ujungnya dia meninggal di atas kasur. Sampai dia bersenandung bahawa seluruh pasukannya telah mati syahid, panglimanya mati di atas kasur. Ini waktu dia masih sakit di atas kasur, dia sedih sekali. Begitu hebat mereka. Mereka kalau mendengar Nabi tersakiti, itu enggak ada cerita. Mau kau robek-robek pun perut kami, 1000 tusukan pedang kami tidak peduli kalau Nabi tersakiti. Itu sahabat. Makanya sedekah kita walaupun banyak berbanding sahabat, tidak sedikit pun mengalahkan sedekah mereka walaupun 1 mud. 1 peluk beruh kurma atau kurmalah gandum mereka sedekah di masa-masa sulit, itu lebih hebat daripada sedekah kita. Kita ini bahkan ada yang model hari ini, jangankan berjuang menegakkan agama, malah banyak yang meruntuhkan agama. Dikasih jabatan untuk memperjuangkan agama, diruntuhkannya agama. Kita Islam, maksiat kita sebarkan, padahal Islam kita tahu itu haram, tapi kita sebarkan supaya masyarakat melakukannya. Ini meruntuhkan agama. Nah kan jauh sekali kita dengan sahabat. Maka jangan coba-coba, kata Rasulullah, untuk melaknat sahabat Nabi SAW. Kita alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah, apapun kelompok-kelompoknya, walaupun organisasi macam-macam, yang namanya berlindung di bawah ahlu sunnah tetap Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi, dan kita tidaklah melakukan amalan melaknat sahabat. Jadi ahlu sunnah itu terpelihara daripada melaknat sahabat. Siapa yang hari ini paling getol, paling masyhur suka melaknat sahabat? Tidak ada lain, iaitu dari kelompok Syiah. Syiah itu sektenya banyak sekali Pak. Sekte Syiah, Ismailiyah, Ghulatiyah, Syiah Imamiyah. Yang paling rusak, paling benci ke sahabat, Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ni bergabung-gabung dengan Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu yang mempercayai 12 imam. Dulu di rumah-rumah nenek kita, waktu saya kecil-kecil tu, kadang-kadang kunjung ke rumah nenek-nenek itu ada foto
Ali bin Abi Thalib, foto diakui Ali bin Abi Thalib, itu ada 11 orang lagi di belakang Ali, terakhirnya Imam Mahdi. Itu kepercayaan Syiah. Kenapa kau ada di rumah-rumah nenek kita? Coba baca sejarah. Syiah itu masuk ke kita Pak, di Aceh melalui mana? Melalui Perlak, kerajaan Perlak. Coba lihat nama-nama raja di Perlak, itu kan pakai Syah, Sultan Mughayat Syah. Syah itu bahasa Parsi, artinya raja, sultan. Kalau bahasa Arab, Syah itu kambing, Syatun kambing, tapi bukan bahasa Arab yang dimaksud situ. Syah itu bahasa Parsia, bahasanya orang Iran. Iran itu sumbernya orang-orang Syiah. Masuk ke kita melalui Perlak, masuk ke Samudra Pasai Ahlus Sunnah dari para orang-orang India, Gujarat, Hadramaut yang kebetulan bermazhab Syafi'i. Dari sana masuk Syiah, maka muncullah efek kegiatan Syiah di kita. Coba baca buku sejarah Aceh yang dikarang oleh Abu Bakar Aceh Ali Hashimi yang menelusuri tentang ini. Itulah akar asal usul Syiah masuk ke Aceh. Maka amalan kita pun kadang-kadang berbau Syiah, dengan gaya-gaya Syiah. Kadang-kadang sampai tarian Syiah kita populerkan. Apa tarian Syiah? Tari sedati. Tari sedatu itu tari Syiah, namanya saja Sayyidati, yaitu yang dimaksud Sayyidah Fatimah, menari untuk Sayyidah Fatimah. Gayanya apa? Gaya Syiah, pukul-pukul diri. Bapak lihat 10 Muharram, orang Syiah memperingati 10 Muharram, itu pukul-pukul diri. Ini pukul-pukul diri ini termasuk salah satu cara mengungkapkan kecintaan mereka kepada Husain yang terbunuh di padang Karbala. Masukkan ke tarian. Maka tarian kita tarian pukul-pukul diri. Pernah diharamkan oleh ulama Aceh dari kalangan Ahlus Sunnah tahun 90-an, saya lupa tepat waktunya. Pernah itu muktamar mengharamkan tari sedati, tapi kemudian lembaga kesenian meminta untuk diteruskan, dianggap bahagian kesenian Aceh. Itu contoh. Makanya jangan heran sebahagian kita mentang melabur-melabur dengan Syiah, Pak. Walaupun benci Syiah, tapi kegiatan mubay-mubay termasuk kepercayaan. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, orang Syiah Rafidah sampai hari ini bencinya ke sahabat, sampai mereka ketika salat dan di luar salat, itu sebelum salam, saya sudah cek ke video YouTube salatnya orang Syiah, itu sebelum salam mereka bahkan ada doa yang mereka patenkan untuk diucapkan. Bunyi doanya iaitu Allahumma al'an sanamai Quraisyin, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy. Siapa yang dimaksud dua berhala Quraisy? Abu Bakar dan Umar. Mereka menyebutnya berhala Quraisy. Lalu mereka lanjutkan doanya, wajibtaiha, kemudian setan-setan mereka. Jadi maksudnya Abu Bakar dan Umar ini setan itu bersama mereka. Ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah setan-setan yang bersama Abu Bakar dan Umar, karena mereka bersama setan. Wa taghutaihima, dan tagut keduanya. Wa banataihima, jadi setan iblis mereka laknatlah juga kedua anak perempuan mereka. Siapa dua anak perempuan mereka? Anak Abu Bakar Aisyah, anak Umar Hafsah, dua-duanya isteri Nabi. Didoakan dalam salat. Bapak cek di YouTube salat Syiah, dengarkan doa mereka sebelum salam. Ada yang berdoa setelah salam. Ini kalimat ini oleh Syiah Rafidah itu selalu diucapkan. Kalau bapak dengar syahadatnya orang Syiah, orang Syiah itu kalau bersyahadat, mensyahadatkan orang masuk Islam, itu setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
wa ashhadu anna aliyan hujjatullah. Aku disuruh saksikan tu, aku bersaksi bahawa Ali adalah hujjatullah, iaitu pembela Allah. Wa ashhadu anna Fatimah Az-Zahra, lalu dia juga bersaksi kepada Fatimah Az-Zahra. Lalu nanti di ujung syahadat disuruh bersyahadat, dan aku bersaksi ashhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman, ditambah satu lagi Utsman kalau dalam syahadat, finnar, kata mereka, bersaksilah bahwa mereka di dalam neraka. Cek di YouTube Pak, masih tersisa langsung syahadat itu. Jadi memang mereka hidup melaknat. Kenapa mereka benci sekali kepada Abu Bakar dan Umar? Kalau kita baca sejarah, mereka menuduh Abu Bakar telah mencuri kekhalifahan Ali bin Abi Talib. Jadi ada hadis di sisi mereka disebut hadis Ghadir Qum. Jadi Nabi pulang dari haji, lalu berhenti dengan ramainya banyak orang, ya, di situ di Ghadir Qum. Itu di Ghadir Qum itu nama daerah. Lalu Nabi mengatakan kepada semua sahabat, ya, bahwa apabila aku tiada, maka yang menjadi wali adalah Ali. Maksudnya yang dimaksud Nabi sebenarnya bukan menggantikan posisi Nabi, ya, maksudnya kan Ali itu kan bahagian daripada ahli waris beliau yang menikahi anaknya Fatimah, dan Ali beliau akui dengan kefadilahannya, kelebihan Ali di sisi Allah, ya. Tapi kemudian orang Syiah dengan kalimat itu ingin mengatakan bahwa itu maksud Rasulullah, kalau beliau telah tiada maka penerus selanjutnya adalah Ali. Maka ketika Rasulullah meninggal, kan jenazah dibereskan 3 hari, Rasulullah belum dimandikan. Banyak yang enggak tahu bahwa Rasulullah itu dimandikan di hari ketiga, dibereskan di hari ketiga. Jadi orang datang mensolatkan, dimandikan hari pertama, dibereskan, dikuburkan di hari ketiga. Banyak sekali orang mengunjungi Nabi SAW, dan para ulama mengatakan tidak mengapa seorang Nabi tidak membusuk, beda dengan jenazah kita. Maka Nabi enggak busuk, wanginya pun enggak hilang. Hari ketiga baru dikuburkan. Semua kitab menyebutkan itu. Ketika sedang dibereskan jenazah Nabi hari pertama, dimandikan, dikafankan, kan hilang pimpinan, enggak ada lagi pimpinan. Sedangkan pemimpin pada waktu itu dibutuhkan untuk memberi keputusan. Ini Nabi mau dikuburkan di mana saja, harus ada keputusan pimpinan. Pimpinan enggak ada lagi, Nabi meninggal. Di saat itulah sahabat mengatakan untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi ini sedang proses. Lalu sahabat, kita perlu pimpinan untuk mengambil keputusan, karena sahabat mengira tidak ada orang lain yang lebih layak. Abu Bakar cintanya Nabi. Abu Bakar yang ketika Nabi sakit, orang yang disuruh menjadi imam menggantikan Nabi, tidak ada orang lain. Lalu disuruhlah Abu Bakar, dibaiatlah Abu Bakar. Di situ Abu Bakar mengambil keputusan. Kan itu kan terjadi dawa-dawi itu. Di mana Nabi kita kuburkan? Usulannya, Nabi kita kuburkan di tempat lahirnya, suruh bawa ke Mekah. Ada yang mengusulkan Nabi kita kuburkan di Ka'bah, ada yang mengusulkan kita kuburkan Nabi di dekat makam orang tuanya. Begitu-begitulah, banyak sekali Pak dalam sejarah sebutkan. Lalu Abu Bakar kemudian berkata, aku pernah mendengar bahwa apabila Nabi yang meninggal dikuburkan di mana dia meninggal. Nabi meninggal di rumah Aisyah, di atas kasurnya. Maka keputusan Abu Bakar diambil sebagai kesimpulan akhir, Nabi dikuburkan di bawah kasurnya sendiri, di tanah tempat kamar Nabi sendiri. Itu sudah ada pimpinan, mereka taat semua ke Abu Bakar. Syiah menuduh Abu Bakar sengaja dibaiat ketika Ali sedang sibuk membereskan jenazah Rasulullah. Jadi dituduh ini Abu Bakar merebut sebenarnya Ali. Di situ puncak kemarahan. Umar dianggap kong kali kong dengan Abu Bakar. Umar pun mereka laknat. Lalu kenapa mereka membenci Aisyah dan Hafsah? Dalam literatur mereka yang pernah saya baca, mereka mengatakan Aisyah itu pelacur, Hafsah itu pelacur, sama kayak ayahnya dan sama kayak kedua ayahnya. Aisyah dituduh orang yang merepotkan dakwah Nabi.
Jadi gara-gara Aisyah ini jadi isteri Nabi, banyak sekali Nabi terlewatkan untuk berdakwah, disibukkan dengan kecemburuan Aisyah, begini dan begitu, kemanjaan Aisyah. Itu tuduhan mereka, sampai mereka menuduh Umar lah yang membunuh Fatimah di belakang pintu. Maka mereka hari ini melaknat-laknat. Saya pernah lihat di video, tapi orang Syiah di Afghanistan setiap kali hari pembunuhan Umar, kan Umar itu kan dibunuh oleh Abu Lu'lu', itu diperingati sebagai hari apa istilahnya, perayaan hari kematian Umar. Begitu orang Syiah sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini mereka ini sebenarnya tersesat di dalam banyak pemahaman. Makanya jumhur ulama tidak memasukkan mereka ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Syiah. Ini sekarang pusatnya di Iran, ya, sebagai salah satu sumber Syiah, pusat Syiah terbesar. Lalu kenapa Husain yang dipuji-puji? Anak Nabi ada dua, cucu Nabi, Hasan, Husain, yang dari Fatimah. Kenapa selalu yang kita dengarkan Husain? Bapak nggak pernah dengar itu Hasan. Apakah karena Hasan ayah saya? Bukan. Kenapa Husain? Saya pernah waktu naik haji, Pak, itu sempat satu urutan rombongan dengan orang-orang Syiah. Itu langsung kami dengarkan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Mereka bukan labbaik Allah, labbaik Allah, labbaika ya Husain. Ya. Kenapa Husain? Kenapa enggak Hasan? Satu lagi cucu Nabi, Hasan. Nah, ini sejarahnya yang saya baca. Ternyata Husain itu punya salah seorang istri yang berasal dari bangsa Persia. Saya lupa namanya. Jadi Husain menikahi salah satu istrinya yang dari bangsa Persia, Iran. Makanya mereka memuja-muji Husain, dianggap dari jalur Husain lah yang punya istrinya orang Syiah. Mereka bangga sekali dengan pernah ada orang Persia menjadi istri dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Husain lah yang menjadi puja-puji mereka. Puja-puji mereka. Tanah Karbala, tanah suci, karena telah jatuh darah Husain di situ. Makanya orang Syiah kalau salat itu ada tanah liat yang dibulit-bulit, bulit-bulit, dijadikan bundaran bulan, duduk bulan, lagi batai bulan, ya digumpal begitu sebesar ini bulat-bulat. Kami sudah lihat langsung berapa kali tangan orang Syiah itu kalau salat sujudnya di atas itu. Jadi mereka enggak sujud langsung di atas sajadah, ditaruh itu di tempat sujud, ini dahi ini nempel ke situ. Kenapa? Inilah tanah tersuci di seluruh alam, melebihi tanahnya Kaabah. Makanya kalau Bapak lihat orang Syiah itu, ciri-cirinya orang Syiah, kalau mereka tidak bertaqiyah, taqiyah itu mereka sering menyembunyikan akidah mereka kalau di kalangan umum, enggak kasih nampak. Itu ada tuh salah satu masjid di kita, Pak, dia salat, itu salatnya dia sembunyikan padahal dia Syiah. Kalau dia lagi nggak ada orang, dia taruhnya itu bulatannya itu, jadi dia salat di atas tanah itu. Nah, mereka rata-rata salat nanti ujungnya tidak pakai salam, tidak menoleh ke kanan ke kiri, bukan tidak pakai salam, tidak menoleh ke kanan ke kiri. Jadi Syiah itu menepuk-nepuk paha, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu gaya-gaya Syiah salat, aneh sekali, Pak. Kalau pernah ke Iran, bertambah-tambah aneh. Kita lihat kehidupan di sana, bertambah aneh. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah pelaknat Nabi, dan mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Sudah cukup hadis-hadis Nabi menyebutkan kesesatan mereka. Jadi janganlah kita merasa hebat orang Syiah yang berani memerangi Amerika. Orang Syiah dulu yang berani memerangi Irak siapa? Juga Iran, didukung oleh siapa? Amerika.
Semua drama saja itu semuanya, drama itu. Ini hancurnya hari ini Ahlus Sunnah. Salah satu peranan yang paling banyak menghancurkan adalah Syiah. Dihabisi orang-orang Sunni di Iraq dan di Iran oleh Syiah. Bahkan hari ini Iraq itu setengahnya sudah berubah jadi Syiah di bawah pimpinan Bashar al-Assad. Itu maaf, di Damaskus maksud saya, ya, di Syria. Hancur. Kenapa Syria itu hancur? Kan Syria sampai mengungsi sampai hari ini nggak jelas Syria itu pimpinannya Bashar al-Assad itu berhaluan Syiah. Maling pantang dia kalau orang Sunni mencoba menyerang Syiah, dihabisinya. Perang saudara terjadi, maka hati-hati berkembangnya Syiah, ya, karena kebencian mereka terhadap Ahlus Sunnah kuat sekali. Sahabat saja dihabisinya dengan cacian mereka, apalagi Ahlus Sunnah. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, orang kedua yang dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia adalah yang melaknat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.